Al-Habib Abdullah bin Tahir memberikan makna takwa secara harfiah, yaitu ismun lil wiqayah. Takwa itu menurut bahasa maknanya wiqayah, wal hifdzi dan hifd. Wiqayah dan hifdzi punya makna kemiripan, yang keduanya mengandung makna menjaga. Menjaga apa? Mimma yu'thiru wa yujibu ghadaballahi wa iqabah, dari hal yang menimbulkan dosa dan mengakibatkan kemurkaan dan siksa Allah Ta'ala. Jadi takwa itu menjaga diri dari siksa Allah. Ketika seorang melaksanakan takwa, berarti dia menjaga dirinya dari siksa Allah, dan itu melazimkan dia mendapatkan surganya Allah. Kalau dia terjaga dari siksa, berarti dia mendapatkan surga. Jadi bahasa al-wiqayah di dalam ilmu al-badi' dinamakan badi' iktifah. Satu kalimat yang memberikan pemahaman pada kalimat lain yang dibuang. Seperti firman Allah Ta'ala, wasarabila taqikumul har. Baju sutra itu bisa menjaga kalian dari rasa panas dan rasa dingin. Jadi kalau di waktu panas dipakai baju sutra, maka akan terasa sejuk. Tapi ketika dingin dipakai baju sutra, dia akan terasa hangat. Jadi wasarabila taqikumul harra ay wal bardah, dibuang. Maka itu dinamakan badi' iktifah. Nah, ketika dikatakan at-taqwa ismun lil wiqayah, ada yang dibuang juga, ay ismun lil jalbi. Jadi wiqayah menjaga diri daripada siksa, wal jalbi dan menarik surganya Allah Ta'ala. Jadi satu perbuatan yang menghasilkan dua faidah. Seperti dia pakai sutra, sekali berbuat faidahnya dua, menjaga panas dan menjaga dingin. Nah, ini takwa satu perbuatan, tapi dua dia punya faidah. Pertama, menjaga diri dari siksa Allah. Yang kedua, mendapatkan keriduan Allah. Ini yang dikatakan jalbul masalih wa darul mafasid. Mendapatkan kemaslahatan, kebaikan, wa darul mafasid, dan menepis segala kemafsadatan dan keburukan. Ini yang menjadi kaidah kuliah adalah amrun kulliyun yatafarra'u minhu umurul juz'iyyatih. Satu kaidah yang bersifat umum yang mencakup banyak bagiannya. Ketika dikatakan kebersihan itu dari iman, an-nazafatu minal iman. Ini sabda Rasulullah yang ulama katakan min jawami'il kalim,
Kalimat yang singkat, padat, tapi mencakup banyak hal. Jadi kebersihan itu dalam segala aspek kehidupan itu bagian daripada iman. Nah, maka ketika dikatakan darul mafasid wa jalbul masalih, begitu juga sama. Jadi semua ilmu itu inti faidahnya sama. Pertama darul mafasid, kedua jalbul masalih. Semua ilmu intinya sama. Pertama darul mafasid, menepis, menghindar, menyelamatkan diri dari macam kemafsadatan, madarat dan kerusakan. Kedua jalbul masalih, menarik kemaslahatan, faidah dan kebaikan. Misalnya orang belajar matematik, itu ada dua sisi. Satu darul mafasid, menepis dari kemafsadatan sehingga tidak salah hitung. Salah hitung kemafsadatan. Ketika seorang insinyur yang memahami tentang ilmu matematik, dia akan membangun bangunan yang berdimensi dan punya nilai seni yang tinggi sesuai dengan hitungan. Kalau tidak, itu akan terjadi mafasid. Sebelah kanan lebih besar, sebelah kiri kecil, tidak seimbang. Kedua, jalbul masalih, menarik kemaslahatan. Nah, dengan mengetahui matematik, maka dia akan mempunyai hitungan hasil yang sempurna. Itu masalah. Atau misalnya orang belajar ilmu nahwu, ini ada darul mafasid, salah baca, fa'il dinasabkan, itu salah. Mubtada dijarkan misalnya, Zaidin qaiman, kan salah tuh. Ya sesuka dia, orang gak ada barisnya. Di kitab dibaca Zaidin qaiman, orang tanya, ente kok baca Zaidin qaiman? Salah musonib. Kok salah musonib? Kenapa dia gak barisin? Jadi musonib yang salah, padahal dia yang salah. Nah, tapi kalau orang tahu nahwu, saudara, dia akan baca Zaidun qaimun. Karena ini akan menentukan paham. Betulnya bacaan itu akan menentukan paham. Sebab di situ ada madmun jumlah yang dikatakan nisbat, yang dikatakan hukum, juga dikatakan tasdik. Ketika dikatakan jadul qaimun, itu al-ikhbar bi qiyami Zaidin, pengertiannya memberitahukan si mutakallim tentang berdirinya Zaid. Itu ada rumusan cara menyimpulkannya. Maka di dalam ilmu nahwu itu dinamakan madmunul jumlah, kesimpulan sebuah informasi. Informasi ini banyak kata-kata yang diurai, tapi ada intinya. Intinya itu harus mengetahui mana mubtada, mana khobar. Dan ketika khobar disatukan dengan mubtada, itu dinamakan madmunul jumlah, dikatakan nisbat, dikatakan isnad, dikatakan tasdiq, dalam mantik dikatakan hukum, di dalam usul fikih. Ketika dia salah membaca Zaidin Zaidan qaimin, Zaidan qaimin, orang yang nggak tahu dia nggak bener aja. Orang kagak tahu makan semuanya bener. Ya, udah bener aja, orang kagak tahu.
Atau bisa jadi udah salah aja, antara dua dia mah keputusannya. Kalau nggak bener aja ya salah aja. Tapi orang yang tahu, dia ada parameter keilmuan. Nahwu itu ada aturan mainnya. Ketika ente salah mengharokatkan kata, maka berimbas pada salah pemahaman. Salah dalam pemahaman. Wa nahwu aula awalan ayyubhama idil kalamu dunahu la yubhama. Ilmu nahwu itu mesti lebih awal dipahami ketika ingin mempelajari tentang kitab yang berbahasa Arab. Idil kalamu dunahu la yubhama. Karena setiap kalam perkataan yang dibaca tanpa menggunakan ilmu nahwu, dia tidak akan bisa dipaham dengan benar. Kalaupun paham, kebetulan. Dan sesuatu yang sifatnya kebetulan, walaupun benar tetap salah. Karena belum menjadi ilmu sesuatu yang kebetulan. Dan barang yang kebetulan bisa jadi dia akan berubah dalam tempo waktu sekian menit. Karena kebetulan. Tapi kalau sesuai dengan kaidah, dia akan tahqiq, paten. Tidak akan bergerak. Nah, ketika dia tahu tentang kaidah itu, maka saudara, itu namanya al-masalih, tepat dalam pahamnya. Gitu. Satu lembar kitab dia bisa pahami, oh begini ini begini, karena nahwunya betul. Jadi dalam ilmu nahwu ada darul mafasid wa jalbul masalih. Namanya mimbabi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Paham gak kira-kira? Nah, sekarang tangan contohnya, nggak usah pakai ilmu nahwu. Tangan kita ini ada dua sisi seperti pisau bermata dua. Satu jalbul masalih, menarik hal-hal yang baik. Bisa masak, itu masalih. Bisa untuk menulis, masalih. Kalau ibu-ibu bikin sambal, bisa bikin sayur asam. Bapak semua aktivitasnya dengan tangan, itu masalih. Menarik kebaikan. Kedua, darul mafasid, menepis hal yang buruk, gunakan tangan. Ketika dia mau antuk kalajengking, jangan diam aja, tangan bergerak. Gitu. Ketika mau diantuk tawon, jangan diam aja, tawon udah di jidatnya, mau diam aja di tangan, cetet, gitu kena kantuk, maka tangan buru-buru. Gitu. Itu namanya apa? Darul mafasid. Semua anggota tubuh kita begitu. Ada dua sisi Allah Ta'ala berikan untuk menepis keburukan, kedua untuk menarik kebaikan. Makanya ada ilmu silat itu dia tuh ilmu untuk darul mafasid, bukan fi'lul mafasid, bukan untuk membuat kerusuhan, membuat kerusakan, membuat kehancuran. Silat bukan, tapi untuk apa? Darul mafasid, menepis hal-hal yang tidak baik. Paham ya? Semua begitu, semua ilmu begitu. Intinya ilmu begitu. Nah, ilmu yang paling tinggi di antara seluruh ilmu itu ilmu takwa. Ilmu takwa, ilmu paling tinggi. Selain ilmu takwa di bawah. Kenapa? Sebab dia darul mafasidnya menepis neraka jahanam, supaya selamat dari jahanam. Kedua, jalbul masalih, dia menarik surga. Setinggi-tingginya manfaat yang didapatkan itu duniawi.
Tapi ilmu takwa itu dunia wal akhirah. Jadi darul mafasidnya menyelamatkan orang dari jahanam. Orangnya nih yang mengamalkan takwa selamat dari jahanam. Jalurnya takwa aja udah, gak ada lain. Tuh. Yang kedua, dia dapatkan kenikmatan Allah dunia wal akhirah. Wabil khusus didapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata Habib Abdullah apa al-wiqayatu wal hifz.